warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Dina Efrianti Huta Barat. Saya Liana Tantri. Saya Zahra Tanjung. Nah, di sini kami akan membahas mengenai teori pendekatan psikoanalisis. Mari simak sama-sama videonya. Happy watching guys. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori psikoanalisis. Psikoanalisis berkembang pada tahun 1900-an oleh Sigmund Freud. Teori psikoanalisis berhubungan dengan fungsi dan perkembangan mental manusia. Kepribadian atau dalam bahasa Inggrisnya personality berasal dari bahasa Yunani yaitu prosopon atau persona yang artinya topeng yang digunakan dalam pertunjukan teater, yaitu perilaku individu yang ditunjukkan kepada lingkungan sosial atau kesan diri yang diinginkan agar orang lain dapat menangkapnya. Psikoanalisis memiliki 3 sistem. Yang pertama, id atau keinginan, yaitu bagian dari nurani dan inklusif yang berisi dorongan keinginan seperti makan, minum, seks, dan agresi. Sistem ini bekerja dengan prinsip keinginan yang dimana keinginan itu harus dipenuhi segera. Yang kedua ada ego, yang dimana ego ini bagian dari rasional yang dipengaruhi oleh id dan realitas. Sistem ini bekerja dengan kenyataan yang dimana seseorang menunda keinginannya sampai waktu dan cara yang tepat. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu superego, bagian dari moral dan hati nurani yang berisi nilai baik buruknya suatu perilaku dalam norma masyarakat, yang dimana mengontrol perilaku dan menghasilkan rasa bersalah ketika melanggar suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma. Di sini saya akan melanjutkan materi kami tentang teori psikoanalisis. Nah, di mana pembahasan kali ini ialah pengaruh ketidaksadaran mempengaruhi perilaku manusia. Ketidaksadaran adalah kumpulan perasaan, pikiran, dorongan, dan ingatan yang berada di luar kesadaran individu, namun tetap mempengaruhi perilaku. Sigmund Freud menggambarkan ketidaksadaran seperti puncak gunung es, di mana sebagian besar isi psikologis tersembunyi di bawah permukaan kesadaran yang tampak. Meskipun individu tidak menyadari isi ketidaksadaran tersebut, isi ini dapat mempengaruhi reaksi, keputusan, dan perilaku sehari-hari secara signifikan. Freud menjelaskan bahwa banyak rasa, keinginan, dan emosi yang ditekan di ketidaksadaran karena dia dianggap mengancam oleh kesadaran, sehingga muncullah dalam bentuk perilaku tidak langsung, mimpi, atau mekanisme pertahanan seperti proyeksi atau sublimasi. Sebagai contoh, seseorang yang menyembunyikan kemarahannya bisa menunjukkan perilaku berlebihan di lain konteks sebagai cara menyamarkan emosi aslinya atau yang disebut dengan mekanisme pertahanan. Sigmund Freud mengembangkan teori psikoanalisis dengan fokus pada alam bawah sadar serta konflik-konflik batin yang mempengaruhi perilaku manusia secara tidak disadari. Freud membuka wawasan baru tentang pentingnya motivasi bersembunyi serta pengalaman masa kecil dalam pembentukan kepribadian. Sigmund Freud mengembangkan teori psikoanalisis yang menekankan pentingnya peran alam bawah sadar atau ketidaksadaran dalam mempengaruhi perilaku manusia secara tidak disadari. Menurut Freud, kesadaran hanya merupakan bagian kecil dari kehidupan mental seseorang, sementara bagian besar adalah alam bawah sadar yang menyimpan dorongan, konflik, dan pengalaman masa kecil yang tersembunyi. Bagian ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan perilaku individu. Ketidaksadaran berperan dalam berbagai aspek perilaku manusia, seperti dorongan insting, motivasi bawah sadar, emosi tersembunyi, dan pola interaksi sosial yang tidak disadari sepenuhnya oleh individu. Dalam psikologi kontemporer, pengaruh ketidaksadaran ini diakui mempengaruhi persepsi, pengambilan keputusan, dan kebiasaan secara kuat. Misalnya, respon melawan atau lari, fight or flight, adalah reaksi otomatis yang dikendalikan ketidaksadaran, memungkinkan kesadaran manusia untuk fokus pada tugas-tugas berulang tanpa kelelahan mental. Dengan demikian,
Ketidaksadaran adalah pondasi penting dalam menjelaskan berbagai perilaku manusia yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan fungsi kesadaran saja. Nah, di sini saya ingin membahas cara kerja mekanisme pertahanan. Mekanisme pertahanan bekerja secara otomatis dan tidak disadari oleh ego untuk melindungi individu dari kecemasan dan ketegangan emosional yang timbul akibat konflik batin. Di sini saya ingin memberikan secara singkat mekanisme pertahanan bekerja dengan cara yaitu yang pertama itu menghalangi kesadaran terhadap perasaan atau pikiran yang mengancam. Yang kedua, mengalihkan atau memindahkan perasaan tersebut keluar diri sendiri. Yang ketiga itu memberikan justifikasi yang dapat diterima untuk mengurangi konflik internal. Yang keempat itu mengubah dorongan negatif menjadi ekspresi positif. Di sini juga saya ingin memberikan beberapa mekanisme pertahanan utama yang ditemukan oleh pendekatan psikoanalisis. Yang pertama itu ada represi, di mana represi ini upaya untuk menyembunyikan atau memendam semua memori, perasaan, dan pikiran sedalam mungkin ke dalam diri karena memunculnya hanya menimbulkan rasa sakit dan takut. Yang kedua itu ada rasionalisasi, yang dimana rasionalisasi ini upaya untuk menjustifikasi atau menyediakan penjelasan paling masuk akal untuk membuat perilaku yang tidak diinginkan atau dipertanyakan jadi terlihat masuk akal. Yang ketiga ada regresi. Regresi ini upaya untuk kembali ke bentuk perilaku atau tahap perkembangan sebelumnya. Yang keempat ada identifikasi. Identifikasi ini upaya meniru seseorang atau sesuatu karena memberi kepuasan atau kompensasi tertentu. Dan yang kelima ada displacement. Displacement ini gerak menjauh dari sesuatu, objek, atau mendekati objek lain yang kurang begitu terasa mengancam atau menghasilkan kecemasan. Dan yang keenam ada overcompensation, yang dimana overcompensation ini kompensasi berlebihan atau pembentukan reaksi adalah tampilan perilaku yang mencerminkan kebalikan dari perasaan atau direpresi. Kecemasan dan rasa bersalah direpresi ke dalam, sedangkan sebaliknya yang diekspresikan keluar.